Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rita dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zaki dari kelas 9H. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah Bu Rita berikan tadi siang yang berjudul Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya terhadap Masyarakat Majemuk yang terdapat dalam diri saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya lakukan. Jadi yang pertama itu adalah bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk pertama yang adalah bentuk perubahan besar. Yang dimaksud bentuk perubahan besar yaitu adalah perubahan yang berdampak besar dan yang berdampak pada orang lain. Contohnya ketika dulu saya sering membuang sampah sembarangan dan itu sangat membuat kerugian orang lain. Dan seiring jalannya waktu saya mulai sadar membuang sampah itu tidak baik dan sangat merugikan orang lain. Yang kedua yaitu adalah perubahan bentuk kecil. Yang dimaksud adalah perubahan kecil yang hanya terjadi pada dalam diri kita sendiri. Contohnya, dulu saya pengguna cash. Ketika saya mengenal aplikasi e-wallet, contohnya GoPay, saya mulai menabung di dalam aplikasi e-wallet tersebut, dan ketika saya keluar atau jajan, saya menggunakan aplikasi e-wallet pembayaran kris tersebut, dan itu membuat diri saya lebih praktis dan gitu. Dan yang ketiga yaitu perubahan bentuk cepat. Yang dimaksud dengan perubahan bentuk cepat yaitu adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat dalam hitungan menit atau jam. Contohnya yaitu ketika saya mengeluarkan baju, saya ditegur oleh guru. Terus saya memasukkan baju tersebut. Ketika guru tersebut pergi, saya mengeluarkannya kembali ya. Lanjut, yang keempat yaitu adalah perubahan bentuk lambat. Yang dimaksud dengan perubahan bentuk lambat yaitu adalah perubahan yang berlangsung lambat sampai bertahun-tahun. Contohnya, saya dulu ketika SD sangat bermalas-malasan dan saya sering lewat dari ranking 10. Ketika saya mulai memasuki jenjang SMP, saya mulai belajar dan rajin. Sehingga sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari ranking 10. Dan yang kelima yaitu adalah yang kelima itu dibagi menjadi dua, direncanakan, dikehendaki. Yang pertama direncanakan. Direncanakan adalah perubahan yang sudah direncanakan. Misalnya ketika saya lulus SD, saya sudah merencanakan saya ingin masuk SMP Negeri 26 Batam. Dan yang kedua dikehendaki. Yang dimaksud dengan dikehendaki adalah perubahan yang terjadi pada dalam diri kita, namun kita menyetujuinya. Contohnya, saya dulu diajak kawan saya masuk ekstrakurikuler PMR dan saya menyetujuinya agar saya mempunyai kegiatan tambahan di SMP Negeri 26 Batam. Dan yang keenam yaitu tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Yang pertama yaitu tidak direncanakan. Perubahan yang terjadi secara mendadak atau tidak sengaja. Contohnya, saya tiba-tiba diajak belajar bareng di rumah kawan saya dan saya menyetujuinya karena belajar merupakan kegiatan positif. Dan yang contoh keenam yang kedua itu tidak dikehendaki. Yang dimaksud tidak dikehendaki itu perubahan yang terjadi pada diri kita tapi secara mendadak. Nah, yang dimaksud dengan tidak dikehendaki yaitu perubahan yang terjadi pada diri kita tetapi kita menolaknya. Contohnya, ketika saya bermain dengan kawan-kawan saya ditawari rokok, tetapi saya menolaknya karena itu membuat kesehatan menjadi menurun. Dan yang terakhir yaitu struktur atau fase sosial. Yang dimaksud dengan struktur atau fase sosial yaitu perubahan yang kita lakukan dulu, tetapi kita tidak melakukannya sekarang. Contohnya, dulu pas pandemi COVID-19, saya ketika pagi-pagi sering telat bangun dan sering ketinggalan sholat. Dan ketika sudah tidak pandemi lagi dan sudah belajar sekolah seperti biasa, saya selalu bangun pagi dan mengusahakan sholat. Sekian dari pemaparan peta konsep yang telah diberikan Bu Rita tadi siang. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.